Sampurasun Palawargi. Mungkin kalian bertanya-tanya, kenapa suku Cina atau Tionghoa masuk ke Indonesia? Dan mengapa? Berikut Yumal TV sajikan sejarahnya. Masuknya suku Cina Tionghoa ke Indonesia merupakan proses sejarah panjang yang berlangsung selama berabad-abad dan dipengaruhi oleh faktor ekonomi, politik, sosial, serta geografis. Hubungan antara Nusantara dan Cina telah terjalin sejak awal Masehi, terutama melalui jalur perdagangan maritim. Catatan sejarah Cina pada masa dinasti Han abad kedua sebelum Masehi 2 Masehi telah menyebut wilayah Nusantara sebagai daerah tujuan dagang yang kaya akan rempah-rempah, hasil bumi, dan komoditas laut. Pada masa Karijan-Karijan Nusantara seperti Sriwijaya dan Majapahit, hubungan dagang dengan Cina semakin intensif. Pedagang Cina datang membawa barang-barang seperti sutra, keramik, dan logam, lalu menukarnya dengan rempah-rempah, kayu cendana, dan hasil alam lainnya. Interaksi ini mendorong sebagian pedagang Cina menetap sementara di pelabuhan-pelabuhan penting seperti Palembang, Tuban, Gresik, dan Banten. Dari sinilah cikal bakal komunitas Cina di Nusantara mulai terbentuk. Gelombang kedatangan orang Cina semakin besar pada abad ke-15, terutama pada masa pelayaran Laksamana Cheng Ho, Zheng He dari dinasti Ming. Ekspedisi Cheng Ho ke Asia Tenggara tidak hanya bersifat diplomatik dan perdagangan, tetapi juga mempererat hubungan budaya antara Cina dan Nusantara. Sebagian awak kapal dan pedagang menetap menikah dengan penduduk lokal dan membentuk komunitas peranakan yang memadukan budaya Cina dan lokal. Pada masa penjajahan Belanda, kedatangan orang Cina ke Indonesia meningkat pesat. Pemerintah kolonial membutuhkan tenaga kerja dan perantara ekonomi, sehingga mendatangkan orang Cina dalam jumlah besar untuk bekerja di sektor perdagangan, pertambangan, perkebunan, dan administrasi. Orang Cina kemudian menempati posisi penting sebagai pedagang, pengrajin, dan pengusaha. Namun, kebijakan kolonial juga menciptakan pemisahan sosial antara pribumi, Cina, dan Eropa yang menimbulkan kecemburuan dan konflik sosial. Selain faktor ekonomi, kondisi politik dan sosial di Cina turut mendorong migrasi, perang, kemiskinan, kelaparan, dan kekacauan politik, terutama pada akhir dinasti Qing, menyebabkan banyak orang Cina mencari kehidupan yang lebih baik ke luar negeri, termasuk ke Indonesia. Nusantara dipandang sebagai wilayah yang subur dan menjanjikan peluang ekonomi. Seiring waktu, suku Cina menjadi bagian dari masyarakat Indonesia. Mereka berkontribusi besar dalam bidang perdagangan, ekonomi, budaya, dan pendidikan. Akulturasi budaya melahirkan tradisi khas seperti budaya peranakan, kuliner, bahasa, dan seni yang memperkaya kebudayaan Indonesia. Meskipun pernah mengalami diskriminasi dan tekanan politik, khususnya pada masa kolonial dan Orde Baru, masyarakat Tionghoa tetap bertahan dan berperan penting dalam perjalanan sejarah bangsa Indonesia hingga saat ini. Jika video ini bermanfaat, silahkan like, share, dan subscribe. Sampai jumpa di episode selanjutnya. Terima kasih. Sampurasun, Jabar Istimewa.